Yang kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tema tentang pesan anti korupsi. Perkenalkan, nama saya sekarang Alga Investa, NIM 221411123. Kasih kali NIM 221411158. Justin, NIM 221411177. Saya Aprilia Betata, NIM 221411178. Sebelumnya kita harus mengenal apa itu korupsi. Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Korupsi bisa terjadi di mana saja, entah itu di kantor, pemerintah, pendidikan, bahkan di lingkungan keluarga. Untuk tindakan korupsi secara sederhana yaitu korupsi waktu. Ini kan sudah jam 3, mereka ada di mana ya? Mungkin masih di jalan. Ya, mungkin. Aduh, sorry ya guys, lambat. Kok lambat? Dia nggak ada mobil. Ya, nggak apa-apa. Ya. Ini kedua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Pertama, faktor internal. 1. Sifat seraka manusia. Faktor internal penyebab terjadinya korupsi yang pertama, yaitu karena adanya sifat seraka manusia. Setiap manusia memiliki sifat seraka, selalu merasa tidak berkecukupan dan memiliki hasrat besar untuk memiliki segalanya. Jika tidak dapat mengendalikan diri, maka korupsi akan terjadi dari diri sendiri. Gaya hidup yang konsumtif. Demi diterima dalam lingkungan sosial, banyak orang memilih untuk melakukan gaya hidup yang konsumtif. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya korupsi secara disadari. Perilaku konsumtif adalah perilaku yang suka membeli barang-barang yang tidak penting dengan harga yang mahal maupun ekonomis. Perilaku ini dilakukan untuk memenuhi semua keinginan yang sementara. 3. Dorongan keluarga. Karena memiliki jabatan yang tinggi, ada beberapa orang yang menyelewengkan jabatannya untuk korupsi. Bahkan pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan dorongan dari keluarganya untuk melakukan perbuatan tersebut. Hal ini tentu saja disadari dengan alasan memenuhi kebutuhan keluarga. 2 adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama yaitu aspek pemahaman masyarakat terhadap korupsi. Adanya aspek pemahaman masyarakat yang kurang terhadap korupsi bisa menjadi penyebab terjadinya korupsi. Hal ini disadari karena masyarakat tidak sadar kalau terlibat dalam korupsi atau menjadi korban utama dalam tindak pidana korupsi. Masyarakat juga kurang paham jika korupsi dapat dicegah dan diberantas. Dan yang kedua yaitu aspek ekonomi. Penyebab terjadinya korupsi paling sering karena adanya aspek ekonomi. Karena banyaknya kebutuhan untuk hidup dan merasa memiliki pendapatan yang kurang, sehingga ada sebagian orang yang nekat melakukan korupsi. Aspek ekonomi
bisa menjadi dasar manusia merasa terdesak untuk mengambil jalan pintas demi mencukupi kebutuhan dan keinginannya. Eksternal yang ketiga yaitu aspek politis. Aspek politis dapat menyebabkan terjadinya korupsi. Tindakan ini dilakukan karena memiliki jabatan atau kekuasaan yang tinggi di pemerintah demi mempertahankan jabatan dan memenangkan urusan politik. Maka banyak orang melakukan tindakan korupsi. Eksternal yang keempat yaitu aspek organisasi. Penyebab terjadinya korupsi yang terakhir yaitu karena adanya aspek organisasi. Biasanya hal ini akan didukung karena organisasi tersebut tidak memiliki aturan yang kuat. Organisasi juga ini memiliki pemimpin yang dapat diteladani. Perannya organisasi tidak memiliki lembaga pengawasan dan sistem pengendalian manajemen yang lemah. Beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya korupsi. Selanjutnya, untuk mencegah terjadinya korupsi, kita harus mempunyai nilai anti korupsi. Nilai yang pertama yaitu kejujuran. Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat kita definisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Dalam berbagai buku juga disebutkan bahwa jujur memiliki makna satunya kata dan perbuatan. Jujur ialah merupakan salah satu nilai yang paling utama dalam anti korupsi, karena tanpa kejujuran, seseorang tidak akan mendapatkan kepercayaan dalam berbagai hal, termasuk dalam kehidupan sosial. Bagi seorang mahasiswa, kejujuran sangat penting dan dapat diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik, misalnya tidak mencontek, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak memasukkan nilai. Nilai kepedulian. Arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang di dalamnya. Nilai kepedulian sebagai mahasiswa dapat diwujudkan dengan berusaha memantau jalannya proses pembelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya di kampus, serta memantau kondisi infrastruktur di kampus. Selain itu, secara umum sebagai masyarakat dapat diwujudkan dengan peduli terhadap sesama, seperti dengan turut membantu jika terjadi bencana alam, serta turut membantu meningkatkan lingkungan sekitar di tempat tinggal maupun di lingkungan tempat bekerja, baik dari sisi lingkungan alam maupun sosial terhadap individu dan kelompok lain. Tiga yaitu nilai kemandirian. Di dalam beberapa pembelajaran dikatakan bahwa mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri. Artinya, tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Kemandirian dianggap sebagai suatu hal yang penting harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena tanpa kemandirian, seseorang tidak akan mampu memimpin orang lain. Tanggung jawab. Kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Seseorang yang dapat menunaikan tanggung jawab sekecil apapun itu dengan baik akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Penerapan nilai tanggung jawab antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk belajar dengan sungguh-sungguh, lulus tepat waktu dengan nilai baik, mengerjakan tugas akademik dengan baik, menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan. Keenam adalah kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Dalam kemauan terkandung tekanan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi, bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. Yang ketujuh yaitu kesederhanaan. Gaya hidup merupakan suatu hal yang sangat penting bagi interaksi dengan masyarakat di sekitar. Dengan gaya hidup yang sederhana, manusia dibiasakan untuk tidak hidup boros, tidak sesuai dengan kemampuan. Dengan gaya hidup yang sederhana, seseorang juga dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani menekankan dan membela negara, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan sebagainya. Keberanian sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan.
akan semakin matang jika diiringi dengan keyakinan, serta keyakinan akan semakin kuat jika pengetahuannya juga kuat. Mana akan bersikap anti korupsi jika sejak muda hanya sibuk dengan urusan sendiri? Bunda pemimpin yang bebas korupsi di situ adalah masa depan negeri. Di satu lembaga amanah reformasi ditentukan rayuan korupsi. Yang penuh muslihat, korupsi seolah menjadi perkara lumrah. Perburuan menjadi paling kaya, menjadi hobi para abdi negara. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.